A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Tanpa rahmat dan hidayahnya, kita tidak akan mampu berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan keimanan dan mempererat tali silaturahmi antara kita. Dan juga semoga ilmu yang saya sampaikan ini diberi keberkahan dan kebermanfaatan bagi umat manusia. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dengan kata lain, ad-dinul Islam. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Zikram Fajrianur, mahasiswa Universitas Islam Negeri Samarinda, yaitu UINSI, Fakultas Syariah Hukum Keluarga 3 ingin mempresentasikan yaitu tugas UTS eh, dengan mata kuliah pengantar fikih munakahat. Semoga dengan ini jatuhlah hajat saya sebagai eh, mahasiswa yang ingin menuntaskan tugasnya sebagai mahasiswa. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas 6 hal sebelum pernikahan, yaitu yang pertama, tidak adanya wali atau ditahan. Yang kedua, apa itu wali mujubir? Yang ketiga, hukum perwalian pernikahan. Yang keempat, hak-hak akad dalam perwakilan pernikahan. Yang kelima, apa itu kafaah? Yang keenam, kesetaraan kafaah dalam pernikahan. Tidak adanya wali atau ditahan. Para fuqaha memiliki 3 pendapat mengenai ketidakberadaan wali, yaitu pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, pendapat mazhab Maliki dan pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Hanafi dan Hambali adalah jika wali tidak ada secara terputus-putus dan dia tidak diwakilkan orang yang dapat mengawinkan, maka hak perwalian berpindah kepada kerabat ashabah yang memiliki hubungan lebih jauh darinya. Jika bapak sudah tiada, kakek berhak mengawinkan seorang perempuan, bukan hakim. Berdasarkan hadis yang tadi telah disebutkan, penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wakil. Apa itu wali mujibir? Wali mujibir adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang tanpa memerlukan persetujuan dari yang dinikahkan, terutama dalam konteks pernikahan wanita. Karakteristik wali mujibir. Wali mujibir memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, kedudukan. Wali mujibir biasanya adalah wali yang memiliki hubungan darah seperti ayah atau kakek dari pihak laki-laki. Yang kedua, kewenangan. Wali mujibir dapat menikahkan anaknya yang sudah balik tanpa harus meminta izin atau persetujuan dari anak tersebut, terutama jika anak tersebut dianggap belum mampu mengambil keputusan yang tepat. Ketiga, tujuan. Tujuan penunjukan wali mujibir bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dalam konteks yang tidak baik dan sah. Contoh, seorang ayah yang menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki pilihan ayah tersebut, meskipun putrinya tidak setuju, dianggap sebagai wali mujibir. Di beberapa mazhab menjelaskan seperti ini. Contoh, kita ambil contoh sebuah pula seorang fulanah, kita sebut saja namanya Aisyah, dan si fulan kita sebut dia namanya Muhammad. Pada suatu hari Aisyah ini ia seorang mahasiswi Universitas UINSI Samarinda, yaitu Fakultas Syariah Hukum Keluarga. Dan suatu hari pagi dia seperti biasa
melakukan kegiatannya yaitu belajar di kampus. Dia berangkat dari rumah yang rumahnya terletak di Lawabakung dan dia berangkat menuju UIN Samarinda. Dia belajar dan juga menuntut ilmu bersama Ustadz Sofyan. Terus pagi itu juga si Muhammad ini datang ke rumahnya si Aisyah dengan niat ingin melamar Aisyah. Terus bapaknya Aisyah ini terjadilah di sana percakapan di antara keduanya. Saya ingin melamar anak pian, nah, ingin serius, nah, bertujuan agar terhindar dari maksiat dan juga fitnah-fitnah orang. Nah, dilihat lagi dari bapaknya. Oh, si Muhammad ini eh, Ustadz, nah, misalkan. Oh, sholatnya rajin, agamanya juga bagus, pekerjaannya juga bagus, bertanggung jawab. Langsunglah si bapak ini, ya udah, kita nggak usah banyak ini itu, langsung saja. Nah, terjadilah akad di sana. Si bapak ini menikahkanlah si Aisyah kepada Muhammad tersebut. Eh, saya nikahkan engkau, wahai Muhammad ini kepada anak saya, Aisyah binti ini dengan mas kawin sekian 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 dibayar tunai. Saya terima nikahnya eh, Aisyah binti ini dengan mas kawin sekian 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 dibayar tunai. Maka terjadilah akad di sana, sahlah pernikahan itu walaupun tanpa diketahui oleh si Aisyah tadi. Aisyah yang lagi belajar di kampus. Terus berlanjut, Aisyah ini pulang. Pulanglah dia setelah belajar di kampus, pulanglah dia ke rumah. Kaget, ini kenapa banyak orang di rumah, ada acara apa nih? Terus bertanya dia ke bapak, ini Pak ada acara apa Pak? Terus bapaknya menjawab, kamu udah nikah anak. Kaget dong sebagai seorang Aisyah yang tidak apa-apa tiba-tiba pulang sudah dalam keadaan dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu, itulah yang disebut oleh mujibir. Dan juga ini tidak semua mazhab membolehkannya. Ada juga yang tidak membolehkan, yang harus memikirkan persetujuan dari pihak perempuan. Lanjut, yaitu hukum perwalian dalam pernikahan merupakan aspek penting dalam syariat Islam. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai hukum perwalian dalam pernikahan. Yang pertama, definisi perwalian. Yang kedua, jenis-jenis perwalian. Yang ketiga, kewajiban wali. Yang keempat, persetujuan dari yang dinikahkan. Definisi perwalian. Definisi perwalian adalah hak dan kewajiban seorang wali untuk menikahkan orang lain, terutama perempuan. Dalam konteks ini, wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat. Yang kedua, jenis-jenis wali. Wali nasab. Nah, ini yang seperti kita jelaskan sebelumnya, yaitu wali mujibir termasuklah ada di sini. Wali nasab, wali yang memiliki hubungan darah seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki. Wali hakim, ditunjuk oleh pengadilan jika tidak ada wali nasab. Nah, biasanya itu wali hakim ini jikalau di zaman Rasulullah dulu, ia ditunjuk langsung oleh raja atau sultan yang penguasa pada masa itu. Jadi di setiap daerah tuh pasti ada wali hakimnya. Kalau kita zaman sekarang ini, kita ambil dari zaman sekarang, yaitu pemerintahan, siapa yang menunjuk? Adalah Kementerian Agama. Jadi itulah dibentuknya KUA di setiap daerah. Maka ketua KUA itulah wali hakim di setiap daerah di zaman sekarang. Wali mujubir, wali yang memiliki hak untuk menikahkan tanpa persetujuan dari yang dinikahkan. Biasanya ayah atau kakek. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya tadi. Wali yang bisa menikahkan tanpa persetujuan dari seorang eh, pihak perempuan. Kewajiban wali.
Wali memiliki beberapa kewajiban, antara lain menjaga kepentingan dan kesejahteraan orang yang dinikahkan, memastikan bahwa calon pasangan memenuhi syarat dan kriteria yang baik, menghindari tindakan yang merugikan atau tidak adil bagi pihak yang dinikahkan. Nah, kewajiban wali ini adalah menjaga berjalannya proses akad tersebut. Apakah di antara kedua ini benar-benar cinta atau apa ada hal lain baru yang mengharuskan mereka menikah. Jadi itulah kewajiban wali. Yang keempat, persetujuan dari yang dinikahkan. Dalam banyak pandangan, persetujuan dari perempuan yang akan dinikahkan sangat penting. Meskipun wali mujibir memiliki hak untuk menikahkan, suara dan kehendak perempuan tetap harus diperhatikan. Nah, ini yang tadi. Ada beberapa mazhab yang membolehkan wali mujibir menikahkan anaknya tanpa persetujuan anaknya, dan pula ada juga mazhab yang tidak membolehkan. Berbagai mazhab dalam Islam memberikan pandangan yang sedikit berbeda mengenai perwalian. Mazhab Hanafi menekankan pentingnya persetujuan dari perempuan walaupun wali memiliki hak. Mazhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan wali menikahkan tanpa persetujuan, terutama jika wali mujabir. Nah, inilah mazhab yang membolehkan, yaitu mazhab Maliki dan Syafi'i. Mazhab yang membolehkan eh, wali menikahkan tanpa persetujuan dari anak atau dari si pihak perempuan tersebut. Ya, selanjutnya, mazhab Hambali menganggap bahwa wali harus mempertimbangkan kepentingan dan persetujuan yang dinikahkan. Nah, mazhab Hambali ini di tengah-tengah. Jadi dia sebelum wali menikahkan anaknya tersebut, dia harus minta persetujuan dari anaknya. Minta pendapat apakah boleh, apakah ini sesuai dengan yang kamu mau, yang kamu inginkan. Nah, itulah mazhab Hanafi. Dan juga ada juga dalam kasus tertentu seperti perempuan yang telah menikah sebelumnya atau yang memiliki status tertentu, misalnya janda atau duda, perwalian dapat memiliki aturan yang lebih fleksibel. Nah, biasanya janda atau duda ini dia memiliki hak tersendiri untuk menerima atau menolak lamaran dari si fulan tersebut atau si seorang laki-laki tersebut atau ya dari seorang laki-laki tersebut. Hukum perwalian bertujuan untuk melindungi hak dan martabat perempuan, memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itulah pentingnya dari hukum perwalian pernikahan ini, agar menjaga keberlangsungan pernikahan dengan baik sesuai dengan ajaran syariat, hukum dan hukum Islam. Selanjutnya, hak-hak akad dalam perwakilan pernikahan. Hak-hak dalam akad perwakilan pernikahan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berikut adalah beberapa hak yang terkait dengan akad perwakilan dalam pernikahan. Yang pertama, hak wali. Yang kedua, hak calon suami. Yang ketiga, hak calon istri. Yang keempat, hak atas mahar atau mas kawin. Yang kelima, hak atas kebebasan memilih. Keenam, hak atas perlindungan dan keadilan. Yang ketujuh, hak atas kesepakatan bersama. Nah, inilah beberapa hak-hak akad dalam perwakilan pernikahan. Mari kita jabarkan satu persatu. Hak wali. Hak untuk menikahkan. Wali memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan atau orang yang diwakilinya. Hak untuk melindungi. Wali bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan orang yang dinikahkan. Yang kedua, hak calon suami. Hak mendapatkan informasi. Calon suami berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang calon istri, termasuk latar belakang dan sifatnya. Nah, si suami ini harus tahu, oh, ini calon istriku nih, dia seperti apa, wajahnya seperti apa, kesehariannya, sifatnya seperti apa. Sebelum memasuki yang namanya pernikahan, si si calon suami harus mengetahui itu dulu, pekerjaannya apa, kesehariannya seperti apa, terus pandangan orang dengan dia apa.
dan apa pandangan orang-orang terdekat dia seperti apa tentang dia. Hak memilih. Calon suami berhak untuk memilih calon istri sesuai dengan kriteria dan kehendaknya selama sesuai dengan syariat. Nah, bagi yang cowok ini berhak lah memilih, oh ini yang elok lah, yang cantik. Ah, aku milih yang ini nah daripada yang tadi. Itu berhak. Itu hak dari si suami. Yang ketiga, hak calon istri. Hak persetujuan. Calon istri berhak memberikan persetujuan atas pernikahan. Tanpa persetujuan ini akad dianggap tidak sah dalam banyak pandangan. Nah, kalau yang tadi si suami, hak calon suami berhak memilih, nah si perempuan berhak menolak. Dia berhak menerima atau menolak lamaran dari laki-laki manapun. Nah, itu hak perempuan. Hak untuk mengetahui. Calon istri berhak untuk mengetahui informasi tentang calon suami. Nah, sama seperti tadi yang di hak calon suami. Si hak calon istri juga berhak untuk mengetahui seperti apa suaminya nanti, kerjaannya apa, sifatnya seperti apa, agamanya, apakah sholatnya sudah bagus, terus apakah agamanya sudah mumpuni untuk membimbing keluarga nanti. Nah, itulah eh, hak calon istri untuk mengetahui seperti apa nanti suaminya ke depannya agar memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, yang keempat adalah hak atas mahar atau mas kawin. Nah, hak mendapatkan mahar. Calon istri berhak mendapatkan mahar dari calon suami yang menjadi haknya dan tidak boleh diambil oleh wali. Hak mengatur mahar. Calon istri dapat bernegosiasi mengenai besaran dan jenis mahar yang diinginkan. Nah, ini tadi saya pernah dikasih tahu oleh guru saya, jikalau mahar istri belum dikasih eh, oleh suami, maka istri berhak menolak menolak untuk tidak disentuh oleh si suami tadi. Kenapa? Engkau belum memberi maharmu. Istilahnya itu belum lunas lah, karena hak-haknya ini belum terpenuhi. Jadi si istri boleh menolak jika disentuh oleh suaminya. Hak mengatur mahar. Si suami istri juga berhak untuk mengatur berapa maharnya. Tapi jangan juga lah terlalu tinggi seperti ya jujuran sampai 100 juta, 1 miliar. Karena Nabi pernah bersabda yang artinya wanita yang baik adalah yang murah maharnya. Nah, kita ambil definisinya adalah yang murah maharnya, bukan terlalu murah juga 10.000. Jangan juga seperti itu. Kita ambil nah ke tengah-tengahnya. Biasanya itu orang memakai itu 333.000, 222.000. Ya, kita ambil tengahnya, yang kita mampu lah. Nah, itulah. Kesimpulannya dari ini adalah hak memahami hak-hak dalam akad. Oke, ini belum dibaca. Hak-hak akad adalah pekerjaan yang harus dipenuhi demi terlaksananya tujuan akad, seperti menyerahkan, menerima, memenuhi, dan minta dipenuhi. Termasuk dari sesuatu yang disepakati oleh fuqaha adalah bahwa hak-hak akad perkawinan kembali kepada orang yang asli, sedangkan wakil hanyalah sekedar utusan dan penyampaikan penyampaikan apa yang diinginkan oleh orang yang dia wakilkan. Maka hak-hak akad tidak kembali kepadanya. Kesimpulannya ialah memahami hak-hak dalam akad perwakilan pernikahan sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di Islam. Selanjutnya ialah kita akan membahas tentang apa itu kafa'ah. Kafa'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kesetaraan antara dua individu yang akan menikah. Kafa'ah mengharuskan adanya kesetaraan di antara kedua calon mempelai dalam beberapa aspek, seperti status sosial, kekayaan, keturunan, dan agama. Kafa'ah dianggap penting dalam Islam untuk memastikan keharmonisan dan keadilan dalam pernikahan. Jika tidak terpenuhi, pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Sebelum itu, izinkan saya melanturkan ayat suci Al-Quran yang mengacu kepada kafa'ah ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabai'a lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Mengenal. An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul aymana wa ankihul ay wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayuknihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, maka Allah memberikan kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika kita memilih wanita itu pertama, kata Nabi, cari yang cantik, yang elok dipandang. Kenapa? Karena kita setiap hari bertemu dengan dia. Kita makan, bertemu dengan dia. Kita mandi, ingin mandi, bertemu dengan dia. Kita ingin tidur, ketemu lagi dengan dia. Maka carilah yang enak dipandang dan elok wajahnya, kata Nabi. Tapi jangan diprioritaskan. Yang kedua, keturunan. Carilah keturunannya yang baik. Ibaknya apa? Ibunya apa? Tapi jangan prioritaskan. Kenapa? Sebab ada bapak Nabi, tapi anaknya durhaka. Menduakan Allah. Siapa? Nabi Nuh. Sekali lagi, jangan prioritaskan. Yang kedua, kekayaan. Nabi membolehkan kita untuk materialistik. Kenapa? Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah salah satu orang terkaya di Mekah pada saat itu. Jadi Nabi membolehkan kita untuk materialistik. Dan yang keempat, agama. Orang pernah ada suatu ibu-ibu tanya saya, kenapa agama terakhir, Ustaz? Perhatikan kalimatnya. Itu ada koma, tidak segera tertitik. Agama, koma. Utamakan agamanya. Kenapa? Karena dengan agama engkau akan dapat semuanya. Selanjutnya, kesetaraan kafaah dalam pernikahan. Kafaah dalam pernikahan merujuk pada persamaan atau kesetaraan dalam berbagai aspek antara dua individu yang akan menikah. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam kafaah antara lain. 1. Agama. Kafaah agama adalah hal yang penting dalam Islam. Seorang muslim seharusnya menikah dengan seorang yang memiliki keyakinan yang sama agar bisa saling mendukung dan menjalankan ibadah dan membangun keluarga yang berlandaskan ajaran Islam. Yang kedua, status sosial. Kafaah status sosial menjelaskan kesesuaian antara kedua calon mempelai dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang keluarga penting untuk memastikan bahwa kedua pihak memiliki kemampuan untuk hidup bersama dengan harmonis tanpa menimbulkan perbedaan yang signifikan. Yang ketiga, kesejahteraan finansial. Kafaah finansial mengacu pada kemampuan kedua mempelai untuk memberikan
kebutuhan hidup yang layak bagi keluarga yang akan mereka bangun. Keseimbangan dalam hal ini dapat mencegah konflik terkait masalah keuangan di masa depan. Yang keempat, etika dan moralitas. Kafa'ah etika dan moralitas mencakup nilai-nilai dan prinsip yang dimiliki oleh kedua mempelai. Pentingnya untuk memastikan bahwa kedua pihak memiliki kesamaan dalam hal integritas, moralitas, dan etika agar membangun hubungan yang sehat dan baik. Nah, itulah yang kita perlu perhatikan dalam memilih pasangan hidup kita. Oke, terima kasih. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin dengan ilmu yang sedikit ini memberi kemanfaatan dan juga barokah bagi pendengar dan juga yang melihat video ini, dan juga mendengar dengan video ini saya mendapatkan nilai A oleh dosen saya, Pak Sofyan. Mari kita tutup dengan buatan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. La quwwata illa billah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.